Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penyelesaian soal pada Python ini seperti ini. Nah, di sini kita ada penjelasan mengenai pembuatan client server dan kemudian pada server tersebut akan menyimpan sebuah buku dan nanti akan bisa diakses oleh Postman dan nanti bisa diedit, hapus dan diganti dengan Postman. Pertama-tama saya akan jelaskan database-nya terlebih dahulu yang ada di sini. Nah, di sini database saya menamakannya data perpustakaan MAS atau mahasiswa. Kemudian di dalamnya terdapat tabel, ini data buku yang di dalamnya juga ada struktur diisi dengan 5 kolom. Ini kolom ID buku dengan integer 50, judul buku dengan varchar, pengarang dengan varchar juga, genre buku dengan varchar juga, tanggal terbit juga dengan varchar. Nah, setelah sudah dibuat, kemudian saya mencoba mengisi dengan 3 judul buku dan ID bukunya di sini, dan kemudian saya akan jelaskan mengenai app pada server tersebut. Nah, untuk di sini ada Hello PY ini saya gunakan sebagai server. Di sini saya menggunakan tentu saja Flash dan render template untuk mempermudah pengerjaan dan mengubah data, dan request Genify, dan untuk menghubungkannya saya menggunakan MySQL connector. Nah, di sini sebagai defaultnya untuk menghubungkan dengan database saya secara default menggunakan localhost dan root. Kalau sudah saya kosongkan, dan yang di sini saya isikan ya ini dengan DB perpustakaan mahasiswa. Nah, terus kemudian pada dev query dan kemudian ada definisi mengenai execute query yang pada di sini ada terdapat .stl data, kemudian akan diexecute menggunakan my cursor. Nah, di sini kemudian langsung masuk saja pada app root. Di sini terdapat metode post ya ini atau add yang bisa untuk menambahkan form seperti ID buku, judul buku, pengarang, genre, dan tanggal terbit. Nah, di sini saya menggunakan request form untuk mengambil dari ID buku yang sudah diisi. Nanti kan ada inputan untuk pengisian data, kemudian nanti akan diambil oleh data-data seperti yang di sebelah. Kemudian nanti pada SQL tersebut di sini ada insert untuk data buku, nanti kemudian akan dimasukkan kembali kepada database yang kemudian akan dibawa oleh data yang berisi nilai-nilai yang dalam tabel. Nah, untuk mengexecute-nya menggunakan execute query. Nah, jika data berhasil tersimpan, maka nanti akan muncul sebuah data dan akan memunculkan kode 200. Jika gagal akan memunculkan data gagal tersimpan dan akan memunculkan kode sebesar 500. Kemudian untuk metode put atau edit, di sini saya menggunakan request hours, yaitu untuk mengambil dari request dan mengambil dari data yang ada, kemudian sama menggunakan yang seperti sebelumnya pada add, tapi di sini saya menggunakan update data buku. Nanti mengupdate isi dari data buku, kemudian saya masukkan di sini untuk ID buku, nanti apa yang mau diganti, judul buku, pengarang, genre, tanggal terbit. Kemudian nanti untuk merubahnya nanti akan di bagian untuk pencariannya untuk di ID buku. Nah, kemudian ini untuk ID buku baru, dan nanti akan memasukkan ID buku lama, akan digantikan oleh ID buku yang baru. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jika return Genify ini mengatakan berhasil, maka akan ada output message data berhasil dirubah dan akan memasukkan kode sebesar 200.
Kemudian jika gagal message dan akan menampilkan data gagal dirubah sebesar 500. Nah, untuk metode delete, nah di sini sama seperti tadi menggunakan request arts untuk mengakses buku dan menggunakan ID buku, kemudian mengexecute query, kemudian menghapus dari data buku, database tersebut menggunakan ID, masukkan input ID buku. Untuk metode show data atau get, di sini saya memberikan dua opsi. Ya, ini opsi pertama untuk menampilkan setiap buku per individual dan semua buku. Nah, untuk show buku per individual di sini saya memanggilnya menggunakan ID buku. Ya, ketika nanti diminta ID bukunya berapa, nanti akan hanya muncul data buku tersebut yang akan dipanggil. Kemudian pada metode show all, ya ini memunculkan semuanya. Nanti ketika pada menu pemanggilan, maka akan muncul semua data-data yang sudah tersimpan pada database. Nah, di sini saya ada membuat untuk klien juga agar klien dapat bisa mengakses. Kemudian sama beda jauh sedikit lah dengan yang ada di server. Saya di sini hanya menggunakan import request dan menggunakan base URL 127.0.1.5000. Nah, di sini tergantung dengan masing-masing dari output flashnya sendiri sih, ada yang 5002, 5001. Kalau saya di sini pakainya adanya 5001. Nah, untuk menampilkan tambah data, saya memasukkan dengan definisi tambah data. Kemudian pada data tersebut akan menginput dan memasukkan kepada variabel di sini datanya judul buku. Kemudian nanti akan direspon dan akan memasukkan memanggil pada data URL tersebut dan akan menambahkan ke dalam database. Dan di data saya menggunakan membuat definisi di data, kemudian sama seperti yang add data, di sini saya hanya menambahkan untuk memasukkan ID buku lama dan ID buku baru, jadi agar bisa diganti. Dan tentu saja akan meresponnya dengan merequest memanggil URL tersebut dan akan diubah pada database. Untuk menghapus data hanya membutuhkan ID buku saja yang di sini, jadi nanti penginputan ID-nya berapa nanti akan saya dihapus. Pada tampilan data sama seperti yang di server, di sini bisa dua opsi. Jadi opsi pertama bisa tampilkan semua atau hanya individual buku saja. Nah, untuk individual buku di sini bisa dilakukan di show data param atau di param sendiri. Nanti dengan memasukkan ID buku yang baru, ID buku yang sudah terdaftar, kemudian akan ditampilkan. Nah, untuk tampilkan semua data hanya akan memanggil dengan menggunakan slash show all dan akan memanggil URL tersebut dan akan menampilkan semua data yang ada di database. Nah, di sini saya untuk menampilkan di klien saya menggunakan dua opsi, bisa menggunakan terminal atau bisa menggunakan Postman itu. Nah, untuk di terminal di sini saya membuat tampilannya. Di sini saya membuat variabel definisinya main. Saya menggunakan menu function di sini. Kenapa menggunakan menu function? Supaya agar lebih mudah dan tampak lebih rapi lah. Soalnya kalau saya menggunakan if else itu mungkin agak terlalu lama untuk penginputan datanya. Nah, di sini saya isikan 1 sebagai tambah data, 2 edit data, 3 tampil data, semua data, 5 hapus data, dan 0 keluar. Dan untuk menunya sendiri, untuk opsi pen explorannya, di sini saya membuat print menu dan dengan memasukkan input di sini dan dengan menampilkan yang ada di sini. Jadi jadi menu function ini bisa menyambung pada bagian print di sini. Nah, sudah saya isi sama seperti ini.
Kemudian nanti saat ingin memasukkan input nanti akan diberikan beberapa pilihan di sini. Mau milih 1, 2, 3 harus bergantian, tidak bisa bersamaan. Nah, di sini ada if else persyaratannya juga. Jika yang dipilih di pada menu print di sini atau yang ada di menu function sini ada, maka akan melanjutkan programnya. Jika tidak ada, maka akan menampilkan di bagian else ini bahwa pilihan tidak valid atau tidak benar. Nah, di sini saya akan coba demonstrasikan beberapa. Di sini saya coba untuk bagian server terlebih dahulu ya. Saya akan menampilkan sebuah data. Nah, di sini seperti tadi yang di bagian bodinya ada data-data yang sudah saya isikan dan juga sesuai dengan data yang ada di database. Nah, kemudian saya coba tambahkan buku dengan menggunakan HTTP yang sudah saya jalankan di ini ya, yang ada di Flash Run ini, yang saya sudah jalankan dengan config Python min Flash Run ini, yang nanti HTTP ini langsung bisa di copy pastekan dan masukkan ke bagian HTTP, dan kemudian untuk mengakses bagian add-nya harus dirubah ke bagian post terlebih dahulu, kemudian masukkan slash yang sudah ada terdapat pada hello app di sini kan, untuk menambahkan di sini post, kemudian harus menambahkan dengan slash add. Jadi di sini kita harus menambahkan slash add. Nah, syaratnya untuk menambahkan harus mengisikan beberapa key. Di sini ada ID buku, judul buku, pengarang, genre buku, tanggal terbit. Nah, di sini saya sudah isikan kembali. Saya sebagai contoh saya masukkan ini. Saya masukkan ID barulah 66. Saya judul bukunya ini 5 cm, Andrea Hirata, genre bukunya adventure dan tanggal terbit tahun 2005. Di show data di sini tidak ada. Kemudian saya coba inputkan, semoga bisa terkirim. Sepertinya agak nunggu lama. Apakah bisa yang ada di sini? Saya coba dari awal kembali. Saya coba refresh lagi yang ada di sini. Saya refresh, saya add kembali. Apakah sudah ada? Saya ulangi. Send di sini ada. Nah, sepertinya belum masuk. Mungkin saya coba ini dulu ya, restart terlebih dahulu. Nah, terus saya ulangi lagi untuk ngerun. Tunggu sebentar, akan dipanggil. Nah, sudah dijalankan kembali di sini. Terus saya coba show all kembali, apakah bisa? Bisakah? Sepertinya ada kesalahan mungkin, atau dari sending requestnya tadi sebenarnya bisa, di sini nggak bisa ya. Coba kita cek di database apakah sudah masuk. Oh, kalau di database-nya di sini sudah masuk, tapi di Postman-nya dia belum masuk. Mungkin ada kesalahan sedikit mungkin di Postman-nya atau gimana? Postman-nya mungkin harus ada kecil lagi. Oh ya, ini ada nih. Ya, ini ya, udah ada. Oke, muncul. Jadi saya sudah lakukan untuk postnya, kemudian saya edit data. Nah, di sini saya ingin mengedit ini yang bagian matahari. Nah, dia kan ada ID-nya 55.
saya mau ganti ke mana? Saya mau ganti ke bagian ini ID buku yang lama kan 55, terus ID buku yang baru saya mau kadit ke 70 lah. 70 kita lihat. 70 ya, sudah ada opsi, ada outputnya berhasil dirubah untuk di sini dan oh ya sudah berubah 70. Untuk mendelete kita coba delete ya di sini. Kita masukkan key baru ID buku ID buku maksudnya. Kemudian tadi kita masuk 66, kita akan berusaha menghapus yang di bagian 66 ini. Kita sangkan oh sudah ada outputnya dan kita coba di sini dan sudah terhapus, tidak ada 66 lagi. Nah, kemudian setelah itu saya coba akses yang ini, yang punya klien sekarang. Nah, untuk klien ini saya coba menggunakan terminal baru. Nah, kita tunggu bentar. Nah, untuk pengeksekusiannya saya menggunakan Python client.py. Nah, bisa menggunakan py saja, Pythonnya tidak usah ditulis, tapi kenapa pas saya pakai py itu tidak bisa, jadi saya terpaksa menggunakan Python di sini. Nah, di sini sudah muncul ya tadi menunya yang harus di dan ada post, put, get individual, get semua data dan delete. Di sini saya mau coba tambahkan data. Saya masukkan ID buku 55. Saya masukkan buku baru lah, apa ya, last atau buku yang sebelumnya juga bisa apa? Ini Laskar Pelangi aja lah. Laskar Pelangi. Kita pengarangnya siapa? Kita lihat dulu sebentar. Andrea Hirata. Genre buku drama. Tanggal tahun bukunya kalau nggak salah 2005. Nah, sudah ada. Kemudian kita coba tampilkan terlebih dahulu yang ada di kliennya. Kita masukkan nomor 4. Kita jadi ya ini ada Laskar Pelangi yang kita tadi. Terus kita coba ubah isi datanya. Kita ubah. Kita masukkan ID, kita rubah ini apa ID yang Laskar Pelangi tadi 55, yang baru kita isi 22. Judul barunya kita masih sama aja lah, masih sama. Atau mau ganti ini aja, kita coba ganti buku yang baru ini 5 cm, kita ganti 5 cm 5 cm. Pengarangnya Doni Dirgantoro. Genre bukunya Adventure 2005. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini mungkin. Apakah bisa dilihat datanya? Salah. Kita masukkan aja coba di sini, kita masukkan ID baru aja dah. 22 jadi buku 5 cm di Gantoro, terus masukkan genre adventure, terus 2005. Nah, sudah tersimpan sih harusnya. Tampilkan semua data. Nah, sudah ada. Terus kita coba hapus lagi. Kita delete, kita masukin yang tadi. Nah, sudah dihapus. Terus kita
tampilkan lagi semuanya. Oh ya, sudah hilang tadi bagiannya yang untuk 5 cm tadi. Ya, mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.